Halo semua, kembali lagi di Nalaria. Kali ini aku mau coba ngomongin tentang Kekaisaran Mongolia. Kekaisaran Mongolia ini cukup unik kalau kita bicarakan. Karena Kekaisaran Mongolia ini menjadi kerajaan kedua terbesar sepanjang masa, hanya kalah dari Kerajaan Inggris. Tentu kita udah nggak asing lagi dengan berbagai macam cerita tentang Kekaisaran Mongolia ini. Tetapi di sini aku mau melihat bagaimana Kekaisaran Mongolia ini bisa memporak-porandakan Eropa pada masa itu, di mana ekspansi yang dilakukan oleh Kekaisaran Mongolia ini ke Eropa dilakukan sampai di penghujung masa Kekaisaran Agung mereka, Genghis Khan, sampai dengan beliau wafat. Pada fase inilah ada satu tokoh yang benar-benar mencuri perhatian, karena beliaulah yang menjadikan Kekaisaran Mongolia ini memiliki daerah ataupun wilayah di bagian Eropa. Tokoh ini bernama Batu Khan. Sedikit kita melihat profil dari Batu Khan. Batu Khan ini adalah anak kedua dari Jochi. Jochi ini adalah anak pertama dari Genghis Khan. Jadi bisa dikatakan kalau Batu Khan ini adalah cucu dari Genghis Khan. Kabarnya, Genghis Khan ini sedikit ragu tentang status Jochi sebagai anaknya. Karena Jochi ini lahir setelah istri dari Genghis Khan, yaitu Borte, diculik oleh klan musuh. Akan tetapi, Batu Khan tetap dianggap sebagai cucu oleh Genghis Khan ini. Di tahun 1205, Batu Khan lahir dan dibesarkan selayaknya bagaimana seorang bangsa Mongolia. Sejak kecil Batu Khan diajarkan bagaimana cara memanah, bagaimana cara bertarung, bagaimana cara mengendarai kuda, dan juga diajarkan strategi-strategi perang. Dan di masa yang sama ini, bangsa Mongolia itu sedang gencar-gencarnya melaksanakan ekspansi, baik itu ke arah timur sampai ke Cina dan Korea, ataupun ke barat sampai mendekati wilayah Mediterania. Dan tak luput juga, Eropa dijadikan sasaran ekspansi dari Kekaisaran Mongolia ini. Ekspansi ke Eropa melalui jalur Rusia. Akan tetapi di tahun 1227, ayah dari Batu Khan ini yaitu Jochi meninggal. Jochi meninggal mendahului dari Genghis Khan. Akan tetapi baik Batu Khan ataupun Orda mendapatkan wilayah yang merupakan warisan dari Genghis Khan yang telah diberikan kepada Jochi. Wilayah yang diberikan ini berada di paling barat dari Kekaisaran Mongolia ini, atau di sekitaran Sungai Ural. 2 tahun kemudian, di tahun 1229, Kurultai ataupun Dewan Keluarga Bangsawan menunjuk Jochi untuk menggantikan ayahnya. Hal ini juga disetujui oleh saudaranya sendiri yaitu Orda. Selain itu juga pada tahun yang sama, wilayah yang ditinggalkan oleh Jochi ini dibagi untuk kedua saudara ini. Pembagian ini didasarkan atas Sungai Volga, di mana sebelah timur dari Sungai Volga ini diberikan kepada Orda dan wilayah sebelah barat dari Sungai Volga diberikan kepada Batu Khan. Dari titik inilah, Batu Khan sebenarnya memiliki kesempatan untuk melanjutkan ekspansi ke negara Eropa lainnya. Akan tetapi hal tersebut diurungkan, karena di masa yang sama, Mongolia memiliki kampanye untuk menaklukkan daerah Cina. Penaklukan ini merupakan ambisi dari Kekhanan Agung yang baru, yaitu ODG, yang menggantikan Genghis Khan. Maka di tahun 1234, wilayah Jurchen-jin di bagian Cina Utara ini berhasil ditaklukkan oleh bangsa Mongolia. Dalam penaklukan ini, Batu Khan juga ikut serta dalam penyerangan. Setelah takluknya bagian Cina Utara ini, akhirnya ada kesempatan bagi Batu Khan untuk melanjutkan ekspansi ke Eropa. Sebenarnya sejarah ekspansi bangsa Mongolia ini di Eropa sudah dimulai dari masa kepemimpinan Genghis Khan, yaitu di tahun 1223 terjadi pertempuran di Sungai Kalka, di mana pasukan Mongolia ini bisa mengalahkan pasukan Rusia yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Mstislav III. Salah satu jenderal yang mengikuti peperangan ini bernama Subotai, yang kelak akan membantu Batu Khan dalam mengekspansi wilayah Eropa lainnya. 1 tahun pasca Jurchen-jin dikuasai oleh Mongolia, akhirnya ODG menunjuk Batu Khan untuk melanjutkan ekspansi mereka di Eropa. Pada ekspansi ini, Batu Khan ini dibantu oleh Subotai dan juga sepupu-sepupunya, seperti contohnya ada Guyuk, ada Mongke, dan juga ada Kadan. Setahun setelah perintah ODG, tepatnya di tahun 1236, mulailah pasukan Mongolia ini menuju ke bangsa-bangsa Eropa,
di mana pada tahun yang sama mereka sudah menyeberangi sungai Volga menuju ke kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa pada masa itu. Inilah awal dari mimpi buruk bangsa Eropa, karena sebenarnya mereka itu udah tahu siapa yang akan menyerang mereka. Karena kabar-kabar atas penaklukan seperti kekaisaran di Cina ataupun kekaisaran Persia oleh bangsa Mongolia sudah didengar oleh bangsa Eropa ini. Tetapi mereka belum bisa membayangkan seberapa parahnya kerusakan yang terjadi atas penyerangan bangsa Mongolia ini. Alhasil di tahun 1237, mulailah satu persatu kota di Eropa ditaklukkan oleh pasukan Mongolia ini. Yang pertama itu adalah ada Volga Bulgaria, Kipchak, Alani, dan Ryazan. Setahun kemudian di tahun 1238, kota-kota lain juga mulai ditaklukkan, seperti Vladimir Sudza, Crimea, dan Kiev. Sampai akhirnya di tahun 1240, kota Halych berhasil ditaklukkan juga oleh bangsa Mongolia ini. Sepertinya bangsa Mongolia ini memang benar-benar tidak mendapatkan kesulitan yang berarti dalam penaklukan beberapa kota yang aku sebutkan sebelumnya tadi. Dan di bawah Batukan ini, dataran Rusia berhasil ditaklukkan kecuali beberapa negara seperti Smolensk yang memang sudah dari awal membayar upeti kepada Mongolia, dan juga ada Novgorod yang jauh dari jangkauan Mongolia. Setelah selesai dengan daratan Rusia, pasukan Mongolia di bawah pimpinan Batukan ini mulai mengarahkan sasaran mereka selanjutnya. Mereka mulai menghadap ke dataran Eropa yang lain, bersiap untuk berperang dengan Ksatria Berzira ataupun pasukan salib dari Baltik yang pada masa itu merupakan menjadi salah satu prajurit terkuat di dunia. Wilayah sasaran bangsa Mongolia ini seperti Jerman, Bohemia, Polandia, dan juga Hongaria. Akhirnya, di tahun 1241, dimulailah penyerangan ke bangsa Eropa Timur ini. Subota yang merupakan tangan kanan dari Batukan sudah banyak mengumpulkan informasi dari mata-mata yang dia sebarkan. Akhirnya dia mengusulkan strategi perang untuk membagi pasukan Mongolia menjadi 3 kelompok, di mana kelompok 1 dan 2 merupakan kelompok pengalihan, dan kelompok 3 merupakan kelompok penyerang yang sebenarnya dengan jumlah prajurit yang lebih banyak. Ketiga kelompok tersebut dibagi menjadi kelompok 1 dipimpin oleh Khadan dan Baidar. Keduanya ini merupakan putra dari OGD. Kelompok 1 ini menyerang Polandia hingga membuat Raja Henry II menyerah. Mereka juga menaklukkan salah satu wilayah di Silselia hingga pertempuran Liegnitz melawan Grandmaster Ksatria Teutoni. Selain itu, mereka juga melawan pasukan Bohemia. Sedangkan kelompok 2 dipimpin oleh Guyuk. Kelompok ini menyisir wilayah dari perbukitan Karpatia menuju ke Transilvania. Nah, sebenarnya kedua kelompok ini merupakan kelompok pengalihan. Akan tetapi mereka berhasil merebut wilayah-wilayah yang mereka lewati. Sehingga hal tersebut cukup berada di luar ekspektasi sebenarnya. Kelompok yang ketiga yang terkuat dipimpin sendiri oleh Batukan dan Subotai. Mereka langsung berhadapan dengan pasukan terkuat, yaitu pasukan dari kerajaan Hongaria di bawah komando Raja Bela IV. Pertempuran ini dinamakan dengan Pertempuran Mohi, pertempuran yang dimenangkan oleh bangsa Mongolia. Tahun itu merupakan tahun yang sangat gemilang bagi pasukan Batukan di Eropa. Mereka berhasil sampai menuju ke Laut Adriatik dan menatap ke daratan Eropa selanjutnya untuk ditaklukkan. Akan tetapi cita-cita tersebut tidak berhasil direalisasikan oleh Batukan karena ada kabar buruk dari Mongolia karena Khan Agung yaitu OGD meninggal. Sesuai dengan hukum ataupun biasa dari Mongolia, ketika ada Khan Agung yang meninggal, maka seluruh keluarganya harus kembali ke Mongolia untuk menentukan Khan Agung selanjutnya. Atas dasar tersebut, akhirnya pasukan Mongolia yang berada di Eropa juga ikut serta ditarik. Sebenarnya ada intrik-intrik tersendiri ketika OGD ini meninggal, yang kemudian akan ditunjukkan yang baru. Akan tetapi mungkin kita bisa bahas di video yang lainnya ya. Pada saat itu, Batukan tidak kembali ke Mongolia, dan dia tetap berada di Eropa Timur. Karena secara de facto, daerah tersebut merupakan daerah yang Batukan kuasai. Dan Batukan juga membangun kota pemerintahan yang baru di sini, kota bernama Sarai yang berada di tepi sungai Volga. Batukan di sini menunjuk gubernur-gubernur dan juga mendapatkan upeti dari pangeran-pangeran yang berada di Rusia ataupun di Eropa Timur. Nah, wilayah inilah yang kemudian disebut dengan Golden Horde. Jadi secara nggak langsung, Batukan ini telah mendirikan Golden Horde. Golden Horde ini juga kelak ada cerita tersendiri karena ada tensi yang cukup tinggi antara Golden Horde dengan salah satu pecahan dari Kekaisaran Mongolia, yaitu Ilkhanat. Dan di tahun 1255, Batukan meninggal dan kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Sartuk.
Akhirnya selesai riwayat dari Batukan ini sebagai penakluk Eropa Timur, sekaligus pendiri dari Golden Horde. Batukan sangat berjasa dalam meninggalkan jejak-jejak bangsa Mongolia yang ada di Eropa Timur maupun di Rusia. Karena bangsa Mongolia cukup lama berkuasa di daerah tersebut. Kalau kita melihat cerita ini, terkesan sangat mudah pasukan Mongolia ini dalam menguasai bangsa-bangsa lainnya. Tapi tentunya sebenarnya ada usaha dan juga kerja keras dan juga pengorbanan dalam misi penaklukan bangsa-bangsa ini. Dan kisah Batukan ini sendiri sebenarnya hanya salah satu dari banyak kisah-kisah penaklukan bangsa-bangsa oleh bangsa Mongolia. Kisah Batukan dan pasukan Mongolianya mungkin cukup sampai di sini. Kalau teman-teman mau nambahin ataupun mau ngoreksi ataupun ada pendapat yang lain, silakan tulis aja di kolom komentar untuk kita berdiskusi. Nggak lupa juga kalau teman-teman punya kritik, masukan ataupun saran, silakan tulis aja di kolom komentar juga. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih yang udah nonton video Nelaria. Sampai jumpa di video-video Nelaria selanjutnya.